saudara kembali dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita boleh menikmati berkat rohani melalui pembacaan dan perenungan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memelihara dan mengasihi kami dengan sempurna. Dan kami bersyukur sampai saat ini kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Juga kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kami boleh bersama-sama membaca, merenungkan bagian firman-Mu yang kiranya boleh memberkati kami, memimpin kami semakin berkenan kepada Tuhan. Tolong kami, hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan. Dan tolong juga hamba-Mu yang mensharingkan firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengajak kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita sekalian mulai dari judul yang diberikan oleh LAI, yaitu Nasihat Supaya Hidup Kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu juga melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur karena Allah yang saudara dan saya percayai adalah Allah yang sangat baik, yang bahkan menyatakan kasih kemurahannya itu kepada saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Sebelum saudara dan saya menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah, sebelum saudara dan saya menjadi orang-orang yang dikuduskan dan ditebus oleh Kristus, Allah telah mengasihi kita. Sebab dikatakan di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus Yesus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, tetapi perlu juga kita sadari bahwa sekalipun Allah mengasihi saudara dan saya apa adanya dengan segala keburukan dan keberdosaan kita, tetapi Ia rindu agar setiap kita selalu hidup berkenan kepada-Nya. Dengan cara apa? Menjalani kehidupan yang kudus dan bukan di dalam kecemaran. Saudara, ada ungkapan yang mengatakan bahwa Allah memang mengasihi kita apa adanya, tetapi Allah tidak mau kita hidup apa adanya. Ia mau kita hidup selalu berkenan kepada-Nya. Saudara, ketika kita berbicara mengenai nasihat supaya hidup kudus dari bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk melihat dua hal secara singkat. Yang pertama, saudara, bahwa orang Kristen itu harus terus bertumbuh ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih dewasa. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat yang pertama. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan konteks penulisan dari pembacaan kita tadi atau penulisan surat kepada jemaat di Tesalonika, di mana Paulus sesungguhnya sedang mendorong, mengajar jemaat di Tesalonika untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa secara rohani. Setelah Paulus mengajar mereka hal-hal yang doktrin, maka sekarang Paulus mengajar mereka hal-hal yang praktis yang harus mereka jalani di dalam kehidupan kekristenan mereka.
Dan hal yang praktis yang diajarkan oleh Paulus dalam bagian firman Tuhan ini adalah bagaimana mereka bertumbuh semakin baik dan terus berjuang hidup di dalam kekudusan. Itu sebabnya di dalam ayat 1a Paulus berkata demikian, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Saudaraku, indah mendengarnya bahwa ternyata jemaat di Tesalonika bukanlah orang-orang Kristen yang hanya cenderung mendengar firman Tuhan, bukan hanya menjadi orang Kristen yang mau belajar firman Tuhan, tetapi mereka juga adalah orang Kristen yang mau menuruti apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Atau dengan kata lain, mereka adalah orang-orang Kristen yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan hal itu memang telah kamu turuti. Saudaraku, tetapi Paulus tidak puas sampai dalam hal itu. Tuhan tidak puas jikalau orang-orang Kristen di Tesalonika hanya sekedar menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi Tuhan juga rindu agar mereka terus bertumbuh, semakin hari semakin lebih baik. Saudaraku, adalah hal yang sangat menyenangkan hati kami sebagai seorang hamba Tuhan ketika kami menemukan bahwa jemaat yang dilayani itu adalah jemaat yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, jemaat yang mau belajar firman Tuhan, tetapi sekaligus juga menjadi jemaat yang mau mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih, Allah memang senang kalau kita menjadi pendengar, mau belajar firman Tuhan. Tetapi Allah juga rindu dan sangat rindu bahwa kita terus bertumbuh. Hari ini kita bertumbuh, besok kita bertumbuh, lusa kita bertumbuh, dan setiap hari di sepanjang kehidupan kita bertumbuh lebih baik dan lebih baik, lebih dewasa dan lebih dewasa. Saudaraku, itu sebabnya di dalam ayat yang ke-1b Paulus mengatakan demikian, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudaraku yang kekasih, hal yang perlu kita pikirkan malam hari dari poin yang pertama adalah mari kita mengkoreksi diri kita. Apakah Anda dan saya menemukan diri kita adalah orang Kristen yang bertumbuh lebih baik dan lebih dewasa? Atau kita hanya sekedar menjadi orang Kristen yang rajin mendengar, rajin belajar firman Tuhan, namun tidak melakukannya? Mari kita memikirkan hal ini. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita harus bertumbuh di dalam kedewasaan moralitas atau kekudusan hidup. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Saudara, untuk memahami poin yang kedua ini, saya mengajak kita melihat sejenak latar belakang daripada kota Tesalonika. Saudara, kota Tesalonika adalah sebuah kota yang cukup besar dalam konteks waktu itu, yang menurut para penafsir berpenduduk lebih kurang 300.000 orang. Walaupun ada yang berkata 200.000, ada juga yang berkata 400.000 orang, tetapi saya mengambil di tengah, yaitu berpenduduk lebih kurang 300.000 orang. Saudara, ada dua hal yang menyebabkan kota Tesalonika ini menjadi kota yang sangat terpandang atau terkenal. Yang pertama, kota ini dibangun di pelabuhan alami terbaik di Laut Egea. Dibangun di pelabuhan alami terbaik di Laut Egea. Yang pertama. Yang kedua, saudara, kota ini menjadi jalur penghubung utama atau jalur utama yang menghubungkan antara Roma dengan Asia. Saudara, karena itu kota Tesalonika menjadi sebuah kota perdagangan, sebuah kota bisnis yang besar dan pesat kemajuannya. Tetapi sama seperti kota-kota besar yang lainnya, saudara, sama seperti kota-kota bisnis besar pada masa itu, ada masalah-masalah sosial yang muncul. Dan pada umumnya masalah sosial yang muncul itu adalah masalah prostitusi, kehidupan amoral,
kehidupan free sex yang bebas. Saudara, ini juga terjadi dalam kehidupan orang-orang di Tesalonika, di mana para pedagang, para saudagar, pria-pria yang meninggalkan istri, meninggalkan keluarga mereka, ketika tiba di satu kota, melakukan bisnis, bukan hanya sekedar transaksi keuangan, tetapi juga melakukan transaksi seksual. Sehingga kehidupan moralitas sangat rusak dalam konteks waktu itu. Saudara, seorang penulis kuno pada masa itu yang bernama Demosthenes mengungkapkan atau menulis ungkapan-ungkapan para pria yang umum dalam konteks waktu itu yang berkata demikian: kami memelihara pelacur untuk kesenangan, kami memelihara simpanan untuk kebutuhan tubuh sehari-hari, kami memelihara istri untuk menjaga rumah. Saudara, dapat kita bayangkan betapa bejatnya kehidupan moral manusia jikalau para pria berpikir seperti itu. Jikalau para pria berkata, kami memelihara pelacur untuk kesenangan, kami memelihara simpanan untuk kebutuhan tubuh sehari-hari, dan kami memelihara istri untuk menjaga rumah. Saudara, bayangkan bahwa seorang istri hanya dimanfaatkan untuk menjaga rumah, seperti seekor anjing yang hanya duduk di depan pintu untuk menjaga keamanan rumah yang ditinggalkan. Tetapi saudaraku, bagi orang percaya, bagi orang-orang Kristen di Tesalonika, bagi saudara dan saya tidak demikian. Standar moral kita bukan lagi budaya yang berlaku. Bukan karena orang melakukan A dan sebagian besar orang melakukan A, maka itu menjadi standar moral kita. Bukan. Standar moral kita sebagai umat tebusan adalah kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa kita menjadi dewasa di dalam kekudusan hidup? Paulus mengatakan dengan menghindari percabulan. Ayat yang ketiga, hanya berpasangan dengan satu istri atau satu suami, tidak boleh lebih dan tidak boleh ganti-ganti. Ayat yang keempat, menjalani hidup pernikahan yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Melalui pembacaan kita di dalam ayat yang ke-6, sepertinya ada indikasi bahwa di dalam kehidupan orang-orang Tesalonika ada pernikahan sesama saudara kandung atau sesama saudara-saudara. Tetapi bagi orang Kristen tidak demikian. Standar orang Kristen berbeda dengan standar moralitas manusia pada umumnya. Kenapa kita harus menjalani standar moral yang tinggi? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena Allah menghendaki demikian, atau itu adalah kehendak Allah. Di dalam ayat yang ke-3a, saudara, Allah menghendaki agar orang Kristen selalu hidup di dalam kekudusan. Saudara, gagasan utama di dalam pengudusan artinya dipisahkan. Saudara, ketika orang Kristen di Tesalonika disebut sebagai orang kudus, itu berarti bahwa mereka sudah dipisahkan dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang berdosa, dari kehidupan yang amoral, ke dalam kehidupan yang berbeda, ke dalam kehidupan yang kudus, kehidupan dengan moralitas yang tinggi. Saudaraku, jikalau tidak demikian, itu berarti bahwa mereka juga sama dengan mereka tidak mengenal Tuhan, karena hidup moralitas mereka tidak berbeda. Saudaraku, di kota-kota besar pada masa itu marak pengenalan akan dewa-dewi yang merupakan gambaran pemuasan hawa nafsu tanpa batas, atau gambaran pemuasan hawa nafsu yang bebas. Itu sebabnya hampir di semua kota besar pada waktu itu free sex, prostitusi, menjadi satu hal yang lumrah. Bahkan ada penyelenggaraan free sex yang memang disediakan
oleh orang-orang di kota-kota itu. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, tetapi sekali lagi, standar moralitas orang Kristen tidak demikian. Yang kedua, kenapa orang Kristen harus memiliki standar moralitas yang tinggi? Karena Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Di dalam ayat yang ke-7, saudara, penebusan Kristus atas kehidupan saudara dan saya di kayu salib seharusnya membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan paradigma. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dari berdosa ke dalam kehidupan yang kudus. Maka seharusnya hidup kita juga berbeda. Saudara, konsep kehidupan di dalam kekudusan juga Paulus bicarakan di dalam 1 Korintus 16. Maksud saya 1 Korintus 6 ayat yang ke-15 sampai 20. Dan pada bagian akhir, yaitu dalam ayat yang ke-20, Paulus mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kenapa? Karena Kristus sudah menebus kita. Kalau tadi di dalam dosa kita memberikan tubuh kita untuk melayani dosa, maka sekarang di dalam penebusan Kristus kita memberikan tubuh kita untuk melayani Dia. Karena untuk itulah Allah telah menyelamatkan kita, bukan untuk melakukan kecemaran, tetapi untuk melakukan kekudusan. Alasan yang ketiga kenapa kita harus memiliki moralitas yang tinggi adalah karena Allah adalah pembalas. Ayat yang ke-6b dikatakan, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya itu. Saudaraku, ada banyak orang yang hidup di dalam dosa dan bangga dia hidup di dalam bergelimang dosa. Mereka berkata, oh Tuhan tidak peduli kok. Saya sudah berbuat dosa, memuaskan hawa nafsuku, tetapi Tuhan toh tidak berbuat apa-apa. Saya berselingkuh, saya hidup di dalam prostitusi, saya punya lebih dari satu istri, saya tidak kenapa-kenapa tuh. Tetapi saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan dosa akan ada konsekuensinya. Tidak ada perbuatan dosa yang bebas daripada penghukuman. Jikalau Allah belum menghukum hari ini, itu bukan karena Tuhan lalai, itu juga bukan karena Tuhan lupa, tetapi Tuhan sedang memberikan anugerah, kesempatan untuk boleh saudara dan saya berbalik dari dosa ke dalam kehidupan yang kudus. Saudaraku yang kekasih, ingatlah bahwa Tuhan akan membalas setiap bentuk perbuatan dosa. Saudara, mengakhiri perenungan ini, mari kita melihat ke dalam kehidupan kita hari ini. Keberadaan kita di kota Jakarta, kota metropolitan, kota yang menawarkan berbagai kenikmatan duniawi, tidak jauh mungkin berbeda dengan kota-kota besar pada waktu itu, dan secara khusus kota Tesalonika. Kehidupan yang amoral, free sex, dan kebejatan moral nyata di sekitar kehidupan kita. Paulus menasehatkan kepada jemaat di Tesalonika, kamu hidup di tengah-tengah masyarakat yang moralitasnya sangat rendah, maka hiduplah di dalam kekudusan. Hal yang sama ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Dengan segala kemajuan teknologi yang kita punya, tidak sedikit orang yang menjalankan hidup kemesuman atau prostitusi secara virtual. Saudaraku, mari sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, marilah kita hidup di dalam kekudusan. Marilah kita terus bertumbuh, semakin hari semakin lebih baik, dan semakin berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sekali lagi terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Jikalau engkau menemukan ada di antara kami yang sedang hidup di dalam dosa, dalam ketidakkudusan hidup, maka biarlah kami bertobat. Karena Tuhan
adalah pembalas. Dan jikalau kami masih memperoleh kesempatan itu untuk berbalik, biarlah kami boleh berbalik. Tetapi jikalau Tuhan memang menemukan kami menjalani kehidupan di dalam kekudusan, biarlah kami terus berjuang, semakin berkenan kepada Tuhan. Hari semakin hari, hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Berkati kami semua Tuhan, dan tolong kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik dari firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kita.